Rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, hari Rabu, malam Kamis tanggal 26 Rajab 1447 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 14 Januari 2026, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga lingga sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki materi hari ini, kita akan membaca sebagian dari ayat-ayat yang termaktub dalam surat yang mulia, surat Abasa. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Para hadirin dan hadirat sekalian, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas ayat ke-13. Apa bunyinya? Fi suhufim mukarramah. Al-Quran itu tersimpan di dalam lembaran-lembaran yang dimuliakan oleh sinten? Oleh Allah. Ayat yang ke-13 sedang membahas tentang kemuliaan Al-Quran. Malam hari ini kita akan membahas ayat ke-14 yang juga sedang menjelaskan tentang kemuliaan Al-Quran. Berarti tema dari ayat ke-13 dan ke-14 napa? Sama-sama napa? Menjelaskan kemuliaan Al-Quran. Lah bedanya apa, Ustaz? Bedanya, kalau di ayat ke-13 itu Allah menerangkan tentang gambaran kemuliaan Al-Quran secara umum. Secara apa? Umum. Kalau ayat ke-14 ini, Allah menjelaskan kemuliaan Al-Quran secara lebih detil, secara lebih rinci. Jadi kalau sebelumnya dijelaskan secara apa? Umum,
Di ayat yang ke-14 dijelaskan lebih apa? Detil. Allah Azza wa Jalla mengatakan marfu'atin mutahharah. Marfu'atin itu ditinggikan. Mutahharah niku disucikan. Berarti apa bentuk kemuliaan Al-Quran itu? Satu, Al-Quran tinggi. Dua, Al-Quran itu suci. Oke. Jadi sebelumnya dijelaskan secara umum, secara global. Lalu di ayat 14 dijelaskan lebih rinci lagi. Kalau boleh kita kasih perumpamaan, ya. Wah, ini mutiara nih mahal banget. Mutiara ini sangat berharga. Apa buktinya? Mutiara ini diletakkan di tempat, di menara yang apa? Sangat tinggi. Terjaga, dijaga sehati-hati mungkin sehingga tidak ada satu debu pun yang menempel. Itu berarti penjelasan lebih apa? Lebih detail. Ya. Kira-kira seperti itu analoginya. Kenapa kok Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan begitu detail tentang kemuliaan Al-Quran? Untuk meyakinkan kita, umat manusia, bahwa wahyu yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Quran itu bukan sembarangan. Bukan apa? Sembarangan. Sumbernya itu mulia. Sumbernya itu tinggi. Sumbernya itu suci. Nah, nanti kita akan jelaskan bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap Al-Quran yang punya keistimewaan tadi. Mulia, terus apa? Tinggi, terus suci. Oke, ini adalah korelasi antara ayat ke-14 dengan ayat ke-13, di mana kedua ayat ini sama-sama membahas tentang apa? Kemuliaan Al-Quran. Hanya saja di ayat ke-13 dijelaskan secara umum, secara global, sedangkan di ayat ke-14 dijelaskan secara lebih rinci dan detail. Mari kita masuk pembahasan lebih lanjut tentang ayat ke-14 ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, marfu'atin mutahharah. Kita bahas kata per kata. Marfu'atin artinya ditinggikan. Berarti kalau kita membaca ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Al-Quran itu tinggi. Tinggi apanya? Satu, tinggi lokasi penyimpanannya. Dua, tinggi nilainya. Apa yang pertama? Tinggi lokasi penyimpanannya. Yang kedua, tinggi nilainya. Nilai siapa? Martabat, kedudukan, kehormatan, itu nilai. Oke, mari kita bahas satu persatu. Marfu'atin artinya Al-Quran itu tinggi. Tinggi apanya? Satu, lokasi penyimpanannya. Lokasi penyimpanannya di mana? Di suhufin mukarramah. Ayat sebelumnya. Suhufin mukarramah artinya apa? Lembaran-lembaran yang dimuliakan. Masih ingat? Salah satu penafsirannya apa? Lauhul Mahfud. Pertanyaannya, Al-Quran disimpan di Lauhul Mahfud. Lauhul Mahfud itu lokasinya di mana? Atas mana? Di atas langit yang ketujuh. Tinggi apa mboten? Tinggi. Sehingga marfu'atin, makna yang pertama adalah lokasi penyimpanannya tinggi.
Kenapa? Karena Al-Quran disimpan di dalam Lauhul Mahfuz, sedangkan Lauhul Mahfuz itu lokasinya di atas langit yang ketujuh. Berarti lokasi penyimpanan Al-Quran itu sangat tinggi. Dan kemarin sudah kita bawakan dalilnya. Di antara ayat yang kita bawakan saat itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zukhruf ayat 4, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, wa innahu fi ummil kitabi. Sesungguhnya Al-Quran itu ada di dalam ummul kitab. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ummul kitab itu artinya Lauhul Mahfuz. Sesungguhnya Al-Quran itu ada dalam Lauhul Mahfuz, ladaina di sisi kami, yaitu Allah, la'aliyun, sungguh sangat tinggi, hakim, dan dipenuhi dengan kebijaksanaan. Ini dalil bahwa Al-Quran itu di mana? Disimpan di Lauhul Mahfuz. Senada dengan surat tadi, apa yang Allah sebutkan dalam surat Al-Waqi'ah ayat 77 sampai 78. Dan kata Al-Imam Ahmad rahimahullah bahwa Lauhul Mahfuz itu lokasinya fauqas samawati sab', di atas langit yang ketujuh. Oke, berarti Al-Quran di Lauhul Mahfuz terus gitu atau sudah diturunkan? Sudah diturunkan. Kemana? Ke bumi? Langsung ke bumi? Ke Rasulullah SAW? Tadi ayat pertama, surat rakaat pertama apa? Ayuh kok. Tadi maghriban rakaat pertama suratannya apa? Al-Fajr. Hah? Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya Al-Quran itu kami turunkan di malam Lailatul Qadr. Kapan diturunkannya Al-Quran? Di malam Lailatul Qadr. Al-Quran diturunkan sekaligus atau bertahap? Hah? Sekaligus apa bertahap? Katanya di Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kan satu malam. Berarti sekaligus dong. Prosesnya dua kali. Pertama diturunkan sekaligus. Yang kedua diturunkan secara bertahap. Jadi Al-Quran itu proses penurunannya dilakukan dua fase. Fase yang pertama diturunkan sekaligus. Fase kedua diturunkan secara bertahap. Fase yang pertama sekaligus itu dari Lauhul Mahfuz ke sebuah tempat namanya Baitul Izzah. Baitul Izzah itu adalah sebuah tempat di langit pertama. Itulah yang diturunkan kapan? Lailatul Qadar. Setelah diturunkan oleh Allah di fase yang pertama ke Baitul Izzah, kemudian malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk menurunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Baitul Izzah secara bertahap. Pinten tahun? Di atas 20 tahun, 23 tahun. Oke. Kata siapa Ustaz? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dalam sebuah athar yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i
Dan kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, athar ini sahih. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Fusilal Qur'anu minadz-dzikri." Al-Qur'an itu dipisahkan, diambil, diturunkan dari Lauhul Mahfuz, fawudi'a fi baitil izzati fis sama'id dunya. Kemudian diletakkan di sebuah lokasi namanya apa? Baitul Izzah. Di mana itu? Di langit pertama. Langit dunia. Nengendi Ustaz, orang ngerti. Enggak ada keterangan. Saya belum menemukan keterangan. Secara khusus lokasinya di mana? Hanya disebutkan di langit pertama, Sama'ud dunia, langit dunia. Jadi nama lain langit pertama itu langit apa? Dunia. Kenapa dinamakan langit dunia? Ya, paling dekat dengan apa? Dunia. Kalau kita keluar, kita ngelihat ke atas, ngelihatnya apa? Langit pertama. Ya itulah langit dunia. Kemudian apa kata beliau? Faja'ala Jibrilu yanzilu 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yurattiluhu tartila. Kemudian malaikat Jibril ditugaskan oleh Allah untuk menurunkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara bertahap. Kita ulangi nggih. Al-Quran diturunkan berapa fase? 2. Fase yang pertama diturunkan sekaligus. Dari mana ke mana? Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Fase yang kedua, Al-Quran diturunkan secara sallallahu alaihi wasallam. Diturunkannya Al-Quran secara sekaligus di antara para ulama sebagaimana dituturkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Kata beliau, wala khilaf. Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz kapan? Di malam Lailatul Qadar. Oke. Al-Quran itu tinggi. Apanya yang tinggi? Lokasi penyimpanannya. Maka sikap kita setelah mengetahui bahwa Al-Quran itu disimpan di tempat yang tinggi oleh Allah, maka sikap kita sebagai manusia juga harus meletakkan Al-Quran di lokasi yang tinggi. Karena Allah saja menyimpan dan meletakkan Al-Quran di lokasi yang tinggi. Masa kita tidak meletakkan Al-Quran di lokasi yang tinggi, di tempat yang tinggi? Itu adalah bentuk kita memuliakan, menghargai, menghormati apa? Al-Quran. Aja ngasih Al-Quran gue diberkahkan nang longan. Enggak Ustaz, saya taruh di rak buku. Nang dure apa? Koran. Subhanallah, anak koran ditumpuki apa? Anak Quran ditumpuki koran si kepriwe. Itu ada hadisnya enggak Ustaz bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu meletakkan Al-Quran di tempat yang tinggi? Ada. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan isnadnya dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani. Diceritakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ketika terjadi diskusi antara Rasulullah SAW dengan orang-orang Yahudi, di mana saat itu orang Yahudi menyangkal siapa? Orang ngakoni bahwa di dalam Taurat itu ada ajaran yang menyatakan
bahwa pelaku zina itu hukumannya rajam. Kata orang Yahudi, tidak ada. Dalam Taurat tidak ada. Padahal Nabi kita Muhammad SAW tahu persis bahwa di Taurat itu ada. Tapi biasa orang Yahudi kan suka nipu, ngeyel, ngumpetaken fakta. Kawit mien, nganti seprene. Ya. Maka Nabi SAW minta, sini Tauratnya. Bawa ke saya. Oke? Begitu Taurat itu diberikan kepada Nabi SAW, apa yang dilakukan oleh beliau SAW? Fanaza'a sallallahu alaihi wasallam al-wisadata min tahtihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil bantal. Apa? Bantal. Fawada'at Taurata 'alaiha. Kemudian Nabi SAW meletakkan Taurat di atas bantal. Berarti diletakkan di tempat yang lebih apa? Tinggi. Oke? Ustaz. Itu kan Taurat, Ustaz. Kita lagi bahas apa tadi? Al-Quran. Pripun? Saya tanya sama jenengan, Taurat sama Quran itu mulia mana? Ya lebih mulia Al-Quran. Al-Quran itu terjaga. Taurat sudah mengalami perubahan. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa sama Nabi Muhammad lebih mulia siapa? Nabi Muhammad SAW. Walaupun sama-sama ulul azmi. Lah kalau Taurat saja oleh Nabi SAW diletakkan di atas tempat yang lebih tinggi, apalagi nama Al-Quran. Begitu keterangan yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala. Maka mulai sekarang aja ngeberukakan Al-Quran sembarangan. Termasuk ketika kita baca Al-Quran. Jangan diletakkan di mana? Lantai. Sejajar kalau sikil. La haula wa la quwata illa billah. Jangan. Para ulama kita menjelaskan. Memegang kitab bukan Al-Quran. Kitab isinya perkataan para ulama. Itu saja disuruh kayak gini. Kalau lagi belajar di hadapan guru, itu disuruh dipegang dengan apa? Dua tangan. Itu buku biasa, kitab. Isinya perkataan ulama. Apa maning? Al-Quran. Latihan untuk memuliakan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bukan kayak buku biasa. Kayak bocah SMA. Di apa? Terus diberukakan nang di? Sakburi mani. Al-Quran itu enggak kayak gitu. Sehingga ketika kita membawa Al-Quran itu bawa dengan apa? Penuh penghormatan. Orang kayak enggak apa mau? Orang kayak enggak Quran. Nah, bawa. Diangkat yang baik. Ya. Oke, itu sikap kita. Dah nggih? Al-Quran itu tinggi. Apanya yang tinggi? Lokasi penyimpanannya. Yang kedua, Al-Quran itu tinggi. Apanya? Nilainya. Nilainya. Kehormatannya, kemuliaannya, kedudukannya, martabatnya. Buktinya apa? Al-Quran itu tinggi nilainya. Buktinya disimpan oleh Allah Azza wa Jalla di tempat yang tinggi di Lauhul Mahfuz. Kemudian diturunkan ke tempat yang tinggi pula di Baitul Izzah. Lalu ditugaskan kepada malaikat yang mulia. Sinten? Malaikat Jibril untuk menyampaikannya. Dan diterima oleh Nabi yang paling mulia. Sinten? Nabi kita Muhammad SAW. Lalu oleh beliau disampaikan dan diajarkan kepada umat yang paling mulia. Yaitu
umat Islam. Dari situ saja kita bisa melihat betapa tingginya nilai, martabat, kehormatan Al-Quran. Lah kalau kita sudah tahu bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang sangat mulia, maka sikap kita adalah memuliakan Al-Quran. Caranya Ustaz. Satu, dengan apa? Hati. Bagaimana kita memuliakan Al-Quran dengan hati? Satu, meyakini bahwa Al-Quran isinya adalah kalamullah. Apa artinya kalamullah? Perkataannya Allah. Firman Allah. Berarti kalau kita meyakini Al-Quran isinya perkataan Allah, maka kita harus meyakini bahwa semua isi Al-Quran itu benar. Tidak ada apanya? Salahnya. Sedikit pun. Sehingga jangan pernah mau terpengaruh dengan orang yang mengatakan Al-Quran itu sudah tidak relevan. Wis ora cocok. Nggo zaman modern. Cocoknya nggo zaman bahula. Zaman onta. Siki wis udu zaman apa? Onta. Siki zamannya zaman AI. Terus apa maning? Keren-keren kan? Ya. Jangan mau kita percaya dengan orang yang mengatakan seperti itu. Ini adalah isinya kalamullah. Isinya adalah firman Allah yang bisa berlaku sepanjang masa. Dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun. Hati kita harus meyakini itu. Lisan kita, ketika kita membacanya, bacalah dengan adab. Makanya membaca Al-Quran itu ada aturannya atau tidak? Ada aturan namanya makharijul huruf. Cara mengucapkan hurufnya bagaimana. Ada aturan namanya tajwid, panjang pendeknya. Saya tanya, baca buku cerita nganggo tajwid apa ora? Enggak kan. Kan enggak ada baca buku cerita. Kue kurang dawa kue 5 harokat. Ora ana. Kue dengungane kurang kue ora ana. Itu aturan khusus untuk apa? Al-Quran. Bacanya saja diatur. Bacanya saja diatur. Ya. Adabnya juga nanti kita akan jelaskan insya Allah. Ketika kita membahas tentang mutahharah. Itu dengan lisan. Terus dalam kehidupan kita, kita harus menjadikan Al-Quran ini sebagai panduan. Itu namanya memuliakan. Panduan kita beribadah, panduan kita berakidah, panduan kita berakhlak, panduan kita berinteraksi dengan orang tua kita, dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita. Itu panduannya ada dalam apa? Al-Quran. Dengan hati, dengan lisan, dengan sikap kita menjadikan Al-Quran sebagai panduan. Sekarang kita pindah kalimat yang kedua, kata yang kedua. Marfu'atin, terus apa? Mutahharah. Mutahharah artinya disucikan. Berarti Al-Quran itu suci. Suci, bagaimana maksudnya? Al-Quran itu tidak ada kebatilan di dalamnya. Tidak ada kedustaan di dalamnya. Tidak ada keburukan di dalamnya. Tidak ada kontradiksi di dalamnya. Jadi Al-Quran dari awal sampai akhir itu tidak ada yang bertolak belakang. Dan Al-Quran itu suci karena dijaga dari perubahan, penambahan, pengurangan. Tidak ada dalam Al-Quran. Dan itu adalah jaminan yang diberikan oleh Allah hanya untuk Al-Quran. Kemarin kan kita sampaikan, andaikan ada satu huruf
atau satu titik atau satu harokat berubah, pasti akan ketahuan. Pasti akan ketahuan. Pernah ada seorang hafidz Quran. Seorang apa? Hafidz Quran. Orangnya soleh. Allah takdirkan difitnah. Dan ketika masuk ke pengadilan, ternyata divonis bersalah. Karena orang yang menfitnah itu pintar dalam bersilat lidah. Hafidz Quran. Orangnya baik. Akhirnya qadarullah masuk apa? Penjara. Subhanallah. Ya jane wong soleh ya nang penjara golek apa? Masjid. Cari musola. Nah, ketika di situ dia menghibur diri untuk apa? Membaca Al-Quran. Begitu dia buka Al-Quran, ternyata Al-Quran yang dia baca itu ngepasi. Ada tulisan yang keliru, ada halaman yang kosong. Kemudian sama beliau itu diteliti satu-satu. Sampai ketemu semuanya. Setelah itu dilaporkan kemana? Ke kepala penjara. Ini kejadian di Arab Saudi. Ya, dilaporkan kemana? Kepala penjara. Kemudian begitu dilaporkan langsung ditindaklanjuti, ya diganti Al-Quran itu dengan Al-Quran yang lengkap. Ya. Kemudian setelah itu penerbitnya segera ditegur dengan teguran yang keras. Ya. Sampai dia itu merenung, ya Allah, aku dikirim mengendi penjara untuk menemukan kesalahan-kesalahan itu. Enggane sing dikirim meng penjara kue aja nyong karo jenengan. Orang yang nggak tahu Al-Quran kira-kira akan nemu kesalahan itu nggak? Mungkin nggak seteliti itu. Subhanallah. Sampai sebegitunya Allah Subhanahu wa taala menjaga apa? Al-Quran. Sampai ada mungkin dari sekian ratus ribu eksemplar yang dicetak mungkin cuma itu tok yang salah. Dan kemungkinan besar itu bukan unsur apa? Kesengajaan. Ya mungkin kelewat namanya mesin ya. Mesin kan kadang-kadang mungkin ada errornya gitu. Sampai Allah utus seorang hafidz Quran untuk menemukan itu. Demi menjaga keotentikan apa? Al-Quran. Oke. Berarti mutahhara artinya Al-Quran itu suci. Bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah ketika memegang mushaf Al-Quran, peganglah dalam keadaan kondisi kita apa? Suci. Karena Al-Quran itu suci, maka saat kita ingin memegang Al-Quran, peganglah dalam keadaan kita suci. Alias nek nuwun sewu ngentut, yo wudu. Sebelum apa? Pegang Al-Quran. Habis buang air kecil, apalagi buang air besar. Maka segera berwudu. Apa dalilnya Ustaz? Dalilnya adalah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Dan kata beliau isnad hadis ini sahih. Begitu pula kata Imam Al-Zahabi. Dan kata Imam Al-Hazimi sanadnya hasan. Rasulullah SAW ketika mengutus seorang sahabat namanya Hakim bin Hizam. Sinten? Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Untuk menjadi pejabat di negeri Yaman. Untuk ngurusi negeri apa? Yaman. Nabi SAW berpesan kepada Hakim, la tamassal Qur'ana illa wa anta tahir. Jangan pegang Al-Quran kecuali saat engkau suci. Pesan dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti latihan nggih. Mulai hari ini kalau mau megang Al-Quran apa? Wudu riyen.
wudu dulu. Sehingga kita bisa menghormati dan menghargai Al-Quran yang sudah disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini materi yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Hari Sabtu ba'da subuh. Berarti tanggal berapa tuh? 17. Insya Allah di Masjid Pondok Manarul Ilmi akan ada tablik akbar yang diisi oleh Ustadz Maududi Abdullah LC Hafizahullah dari Pekanbaru. Beliau senior kami beberapa tahun di atas kami di Madinah. Ya, kalau nggak salah 3 tahun di atas kami. Salah satu dai Ahlus Sunnah dari Pekanbaru. Ya, monggo dipun rawuhi subuhan di Masjid Pondok. Ya, subuhan di Masjid Pondok. Hari napa? Sabtu tanggal 17 Januari. Begitu pengumuman dari kami. Terima kasih atas perhatiannya, menurut segala kurangannya kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.